Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Yuli, seperti yang kita ketahui, kemarin itu sudah ada jadwal untuk kita observasi ya Bu. Nah, sebelum kegiatan observasi, tentunya kita melaksanakan yang namanya pra-observasi gitu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita jadikan ini pertemuan untuk pra-observasi ya Bu. Nah, jadi Bu Yuli, untuk observasi nanti kira-kira sudah sejauh mana persiapan? Kalau untuk kesiapan itu sendiri, saya sudah menyiapkan modul belajar ya, yang mana pada modul belajar tersebut saya menggunakan pembelajaran dengan diferensiasi dan juga penguatan KSE dalamnya Bu, serta deskripsi. Dan juga saya menyiapkan video pembelajaran dan juga untuk sarana-sarana saya menyiapkan infokus dan edukasi. Jadi untuk pertemuan observasi nanti sudah ada rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan lalu ada pengembangan KSE dan juga disiplin positif itu ya. Berarti besok itu medianya ada beberapa video juga ya, video pembelajaran gitu ya. Itu makanya perlu speaker tadi ya. Oke, wah ternyata udah siap sekali Bu Yuli kayaknya untuk diobservasi. Berusaha semaksimal mungkin Bu ya. Bagus itu memaksimalkan gitu ya. Nah, kira-kira untuk observasi nanti itu materinya tentang apa? Kalau untuk materi besok itu materi Bu ya. Tentang materi. Tentang materi. Jadi tujuan pembelajarannya itu apa itu? Untuk tujuan sendiri ada tiga Bu ya. Menjelaskan pengertian materi dan jenisnya yang pertama. Untuk yang kedua, menemukan pola-pola yang berkaitan dengan transpose matrik dan kesamaan dua matrik. Untuk yang ketiga, memecahkan masalah mengenai operasi matrik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan apa itu matrik dan jenisnya ya. Lalu tadi apa yang bilang ada menemukan pola-pola ya, menemukan pola-pola dan kesamaan matrik gitu. Dan selanjutnya juga memecahkan masalah yang berhubungan dengan matrik gitu. Oke. Jadi sesuai tujuan tersebut, kira-kira apa area pengembangan yang ingin Bu Yuli? Untuk area pengembangan saya bagi dua Bu ya. Yang pertama beranalitis dan juga kreatif. Karena nanti untuk pembelajarannya mereka itu berkelompok. Kita akan melihat bagaimana mereka itu berkolaborasi, bagaimana mereka itu bekerjasama yang baik, dan juga dalam memecahkan masalah tadi ya. Jadi mereka dibuat berkelompok kecil. Jadi nanti jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu berarti satu tadi bernalar kritis, lalu kreatif gitu ya, kreatif dan peserta didik mampu berkolaborasi dalam kelompok kecil tadi ya. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tadi, kira-kira apa strategi yang dilakukan? untuk strategi itu sendiri saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Langkah awalnya saya akan mempelajari dulu bagaimana kebutuhan setiap peserta didik. Dan saya juga akan mencoba menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten atau berupa proses. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang memunculkan kompetensi sosial emosional dan juga memberikan apresiasi kepada setiap peserta didik. Dan juga saya akan melihat bagaimana setiap kelompok itu berkolaborasi dan juga berusaha menerapkan disiplin positif. Komplit ya Bu ya. Jadi dalam strategi pembelajaran yang berarti ada pembelajaran yang berdiferensiasinya, lalu ada diferensiasinya tadi konten dan proses ya. Jadi ada konten dan prosesnya. Jadi kayak tadi bilang juga ada video ya, sudah konten ya. Yang kedua kan tadi ada diferensiasi proses itu diferensiasi kelompok kan mereka diskusi kelompok. Ya. Jadi mereka nanti akan diskusi gitu ya. Dan juga ada itu tadi ada apresiasi. Jadi penguatan KSE di sana ya. Penguatan KSE di sana dan juga disiplin positif tadi juga. Oke.
dari strategi yang mulai dijabarkan tadi, kita berharap mungkin bisa nantinya peserta didik ini mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik gitu ya. Semoga lebih maksimal ya nanti. Sip. Nah, sekarang kita sudah melakukan praobservasi. Tentunya ke depan nanti saya akan masuk ke kelas dulu lagi untuk melakukan observasi. Tentunya kita buat dulu kesepakatan. Kira-kira kapan dulu bisa? Gimana kalau minggu depan? Senin. Senin. Oke, Senin boleh. Senin itu saya ngajarnya 4 jam, jam 1, 2, 3, 4. Untuk jam 1, 2 di kelas 12, jam 3, 4 di kelas 11. Kalau untuk kelas 12 ini saya walas. Kemudian kita akan pakai dengan walas. Biasa kan juga. Oke, berarti Senin ya Bu. Kita sepakati Senin jam 3, 4 berarti ya. Jam sampai malam. Ya. Nah, kan kalau jam 1, 2 itu biasanya ada Lawan Bu ya. Oke, Pak. Kalau kelasnya sendiri di kelas berapa itu? Mungkin insya Allah besok di kelas 11 yang 2 Bu. 11 F2. Oke, Senin jam 3, 4 di kelas 11 F2. Oke. Baik. Oke, kita sepakati itu ya Bu. Kita sepakat ya. Nah, tadi juga Bu ini sudah lihatkan modul ke saya, sudah saya baca-baca juga, sudah saya lihat juga. Secara keseluruhan bagus, sudah sesuai alurnya, ada yang juga tadi kelihatan, case-nya terlihat di sana, dan juga ada distribusi tinggi terlihat di sana. Dan mungkin itu yang akan dipakai nanti ya. Nah juga, tapi saya lihat tadi ada beberapa catatan kecil, sedikit saja. Nah itu mungkin bisa kita perbaiki secara bersama untuk evaluasi di observasi. Ya, kira-kira tidak ada lagi yang kita bahas ya Bu? Sudah oke untuk observasi nanti? Coba oke. Oke lalu ini terima kasih atas waktunya. Semoga nanti lancar observasinya ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan. Buat dulu, siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Mulai. Subhanallah.
Oke, bosan dulu ya. Alan Ezra, Alri, Alia Khair bisa. Berapa hari? Anissa Sumail, Arifah Rizki, Ashifan Izati, Ashfi Shifa Kaila, Bibi Rahani, Diandra, Fatima Maharani, Fatisa Adrian, Fitria Lora, Joshua Sedo, Lovina, Lutfia, Marfira, Muhammad Akbar, Muhammad Halidil, Miftah Rezi, Mozaira, Muhammad Fadil, Muhammad Fadli, Muhammad Genta, Muhammad Laditya, Mutia Sahara, Naswa, Fasya, Rania, Ivan, Ivan sakit berapa hari? Safira, Suci, Ramadhani. Kedua sekarang dapat semua. Kedua, silahkan pimpin nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya teman-teman kita silakan berdiri. Untuk mulai lagu nasional, kita mulai dengan lagu Maju Tak Gentar. Dengan apa-apa, sesuai apa-apa, langsung mulai lagunya. Ya, 3, 2, 1. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menegram, menegram, menegram. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Masih Dan lagi? teman-teman, terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, adik-adik semua, apa kabar hari ini? Baik semua. Bagaimana perasaan hari ini? Anda bertemu dengan ibu? Ya. Nah, Anda semua terbayang nggak sebuah kapal? Kira-kira kapal itu jalannya mengikuti arus, melawan arus? Mengikuti arus. Melawan sama lawan. Melawan. Kalau kapal mengikuti
arus berarti hanyut. Kalau melawan arus artinya ke Tujuan. tujuan ke depan. Boleh. Sama seperti matematika. Kalau kita ingin mencapai tujuan, berarti kita harus bersungguh, harus berusaha bentar. Ya. Adapun tujuan belajar kita hari ini ada 3. Yang pertama, Anda Ibu bisa mengetahui apa itu matrik. Yang kedua, bisa mengetahui apa saja pola-pola dari matrik, ada itu kesamaan dan transpose. Yang ketiga, Anda Ibu bisa memecahkan permasalahan mengenai operasi matrik. Kira-kira operasi matrik ada berapa? Ada. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengulangan, yang ketiga mantap semua. Setelah itu pernah nggak sebelumnya belajar tabel? Terbayang tabel? Kira-kira tabel itu angkanya seperti apa? Tersusun rapi. Apa lagi? Terdiri dari barisan kolom. Apa lagi? Kira-kira apa? Terdiri dari barisan kolom. Pertama betul. Yang kedua berurutan apa? Apa lagi? Rapi tak kira-kira? Pernah nonton pertandingan bola? Pakai skor nggak? Oke. Setelah itu apa lagi contohnya ya? Setelah itu menggunakan tabel. SPLDV pernah belajar? SPLDV sistem persamaan ini ya. Dua tabel. Kalau SPLTV apa itu? Sistem persamaan ini ya 3 tabel. Kok masih semangat? Oke, dan semangat. Jadi semuanya dulu. Oke. Siap? Oke. Sekarang tepunya bertambah. Itu bertambah. Misalkan bus tersebut 1, berarti Anda itu bertepuk 2 kali. Kalau bus tersebut 2, bertepuk 3 kali. Sampai seterusnya. Oke. Kalau nanti ada yang salah, apa sanksinya? Nyanyi. Sepakat semua? Oke. Kalau aku bilang nanti konsentrasi, Anda menjawab konsentrasi dimulai. Oke? Oke. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 3. Tidak bertepuk. Kalau satu berarti tepuk tangan 1. Nah, paham semua? Oke, kita ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 5. Yang berlebih? Sportif ya? Tepuk 2. Tepuk 6. Yang berlebih? Nah, kalau tidak kita sekarang mengurangi. Kalau misalkan ibu tepuk 1, berarti tidak ada yang tepuk tangan. Kalau tepuk 2, berarti tepuk 1 kali. Oke, kita mulai, coba ya. Atau langsung kita mulai atau coba dulu? Coba. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Kita mulai? Oke. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk
Berdua. Oke, bola bapak. Serentak ya. Gue hitung 1, 2, 3. Oh, berhenti. Terima kasih ya. Lagu apa? Lagu apa? Kemerdekaan. Oke, apa? Ya. Apa enggak? Apa? Ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Untuk Akbar dan Dinta, mohon konsentrasi lagi ya. Silakan. Sudah siap belajar? Sudah siap? Silakan saksikan video berikut ini. Sudah siap? Sudah siap? Oh, berlomba. Sudah siap? Bentar ya. Sudah siap? Oke, nah kembali lagi di channel YouTube saya. Lagi-lagi saya akan menggantikan orang yang di sebelah ini untuk menyampaikan materi mengenai matriks. Perhatikan poin-poinnya ya. Tentu kalian masing-masing dengan istilah matriks. Nah, jadi apa itu matriks? Apa sejenis trik matematika seperti itu? Tentu aja bukan ya. Dan biar nggak bingung membayangin matriks itu bagaimana, mari kita ingat kembali kenalan bersama Mari kita ingat kembali posisi berdiri kita sewaktu upacara. Nah, susunan yang kita bentuk akan membentuk yang namanya baris dan kolom. Baris yang merapi tersebut tentu dengan mudah kita menemukan doi di sebelah mana. Begitu juga dengan huruf dekat yang dengan mudah menemukan kita yang tidak lengkap memakai atribut upacara. Meski tadi dapat kita simpulkan bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya yang disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital, bukan huruf kecil yang huruf gede seperti ini ya. Untuk bentuk matriks seperti ini dengan menggunakan huruf kapital, kemudian menggunakan kurung siku atau kurung bias. Nah, untuk yang di dalam kurung adalah anggota-anggota matriks yang terdiri atas baris dan kolom. Mulai baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M. Begitu juga dengan kolom, mulai kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom ke M. Sehingga matriksnya memiliki ordo M kali N. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, apa itu ordo?
Jadi, order pada matriks adalah jumlah baris dan kolom pada matriks tersebut. Nah, jadi kalau itu tadi untuk umum dari matriks, nah sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis matriksnya. Untuk jenis-jenis matriks itu sendiri ada banyak, mulai dari matriks nol, baris, kolom, persegi, segitiga, diagonal, sampai identitas. Oke, yang pertama matriks nol. Nah, untuk matriks nol adalah matriks yang semua elemennya adalah nol. Nah, jadi walaupun kalian uji dengan nilai nol yang sering muncul nilai ulangan, tapi mau nggak mau untuk matriks nol anggotanya semua harus nol. Nah, yang kedua adalah matriks baris, adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Ingat, satu baris saja. Selanjutnya matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Ingat ya, satu kolom saja. Kemudian matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Nah, untuk di matriks persegi ini, maka kita peroleh ordernya, yaitu n kali n. Artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, kemudian ada matriks segitiga. Nah, untuk matriks segitiga, yang pertama untuk matriks segitiga atas, itu elemen matriks di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Disebut matriks segitiga atas. Nah, sedangkan elemen matriks di atas diagonal utama bernilai 0 itu tersebut matriks segitiga bawah. Nah, kemudian matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen-elemen matriks di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi yang nggak 0 itu diagonal utamanya. Nah, kemudian yang terakhir ada matriks identitas. Identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai bentuk matriks dan jenis-jenis matriks. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa selalu pakai masker. Tentu aja bukan masker yang ini, tapi yang ini. Dan terima kasih. Dari video tersebut jelas nggak apa itu matrik? Jenis-jenisnya jelas? Yang pertama ada matrik. Apa itu apa? Oke. Yang kedua ada matrik baris. Apa itu Alan? Matriks hanya terdiri dari satu baris. Oke. Nah, Joshua lagi. Apa itu matrik kolom? Matriks yang hanya terdiri dari Satu kolom. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu udah menyediakan sebuah masalah yang kontekstual. Nah, seperti ini. Benar ya? Nah, jelas nggak? Jelas? Jelas? Oke. Masalah ini nanti gini ya anak ibu ya. Ibu punya sebuah LKPD di mana nanti LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Masih ingat kelompok kemarin? Masih. Nah, kalau masih ingat, silahkan duduk bersama anggota kelompok kemarin. Silahkan. Nah, jadi tadi 8 kelompok bagi 4 ya. Salah. Kita lagi yang 4 bagi 4. Kelompok pertama membahas tentang transpos matrik. Yang kedua membahas masalah tentang kesamaan matrik. Yang ketiga membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matrik. Yang terakhir baru perkalian matrik. Oke. Di sini ada LKPD Ibu. Silakan nanti diisi masing-masing nama anggota kelompok. Silakan dijawab bersama-sama.
penjumlahan dan pengurangan matrik. Kelompok lagi tuh 5-16 tentang kesamaan dua matrik, dan kelompok 7-18 mengenai transpos. Nah, silakan diamati yang Bapak Ibu, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya.
Sudah siap? Waktu tinggal 3 menit lagi. Ada yang sudah siap? Angkat tangan. Sudah? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Nanti untuk yang tampil baca ya. Mas semua? Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk ke presentasi. Oke. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ada?
Oke semua? Oke. Silakan kelompok depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Kristimaya selaku moderator. Saya mengakhirinya sebagai penulis yang saya sebagai penulis. Saya mempresentasikan ini sebagai jadi pertama disampaikan tentang desain Jelas belakang suaranya? Kurang atas suaranya. Transport matriks adalah Bukan transport. Transport. Nah, matriks adalah transposasi di mana baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Transpose matriks memiliki ordo m kali n berubah menjadi ordo n kali n. Ini akan disampaikan oleh ada yang bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Maharani dari kelompok 2. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 8. Apa perbedaan dari transpose dan matriks? Terima kasih. Ada yang Ada yang lain? Ada? Silakan jawab dulu. Diskusikan dulu. Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Apa? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertama. Apa perbedaan transport matriks? Itu pertama, letak atau posisi elemennya yang berbeda. Kedua, ordo yang awalnya M kali N berubah menjadi N kali N. Ada yang menanggapi yang lain? Tidak? Nah, itu sedikit ya. Apa perbedaan antara matriks dan transposnya? Yang awalnya matriks itu berordo M kali N, yang mana M itu adalah garis. Nah, yang awalnya misalkan punya matriks A yang berordo M kali N akan berubah menjadi, sebelum itu M disebut dengan garis, N disebut dengan kolom. Untuk transpose itu
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mengatakan saya sendiri Najib Reza. Saya Muhammad Ahmad Aslam. Saya mau menjelaskan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkalian matrik yang akan disampaikan oleh rekan saya Radit. Ya teman-teman, untuk materi kali ini adalah perkalian matrik. Pada perkalian matrik memiliki sifat yang pertama tidak komutatif atau matriks AB tidak sama dengan matriks BA. Contoh sifat kedua asosiatif, yaitu matriks A kali matriks BC sama dengan matriks AB kali C. Untuk sifat matriks yang ketiga ada matriks distributif, yaitu matriks A kali matriks B tambah C sama dengan matriks AB tambah matriks BC AC. Lanjut, di sini terdapat cara perkalian matrik. Jika matrik A dikalikan dengan matrik B yang sama-sama berorder 2, maka hasilnya adalah matrik A memiliki matrik A, B, C, D. Matrik B memiliki memiliki elemen E, F, G, H. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah elemen AE tambah BG. Untuk kolom kedua AG tambah BH. Untuk kolom pertama baris kedua CE tambah DG. Untuk kolom kedua baris kedua ada CF tambah DH. Oke, sekian penjelasan kami, penjelasan saya mengenai perkalian matriks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah teman-teman yang ingin bertanya? Baik, silakan Asya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Asya Gomo Najib dari kelompok 4. Ini bertanya, apa itu matriks identitas? Dalam matriks identitas itu, apa gunanya dalam perkalian matriks? Apakah ada pertanyaan yang lain? Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci dari kelompok 7. Bagaimana jika perkalian skalarnya negatif? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama dari Kak Syir akan dijawab oleh Kak. Jadi matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 2. Gunanya sebagai elemen netral. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Akbar. Baiklah, bagaimana jika perkalian skalarnya negatif? Maka hasilnya akan berlawanan tanda dengan matriks yang awal. Misalnya seperti ini. Misalnya matriks awalnya memiliki elemen 2, 3, 5, dan 7. Jika ditanya matriks min A, maka setiap elemen pada matriks min A dikalikan dengan min atau diubah tandanya. Maka matriks min A elemennya min 2, min 3, 5, dan min 7. Apakah jawaban yang sudah diberikan oleh rekan saya sudah bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
skala? Skala adalah sebuah angka yang berdiri sendiri. Misalkan seperti ini. Tentukan hasil dari min 3B sama dengan min 3 dikalikan dengan matrik B. Semua elemen B kalikan dengan min 3. Oke, min 3 kali 3 min 3 kali 2 min 3 kali min 7 jadi positif 20 min 3 kali min 8 oke, ini yang awalnya matriknya positif dikalikan dengan skala yang negatif hasilnya adalah bisa? Oke, kita simpulkan dari kita materi kita hari ini. Yang pertama ada namanya ordo. Apa itu ordo? Oke, yang kedua apa itu transpose matrik? Kebalikan dari matrik yang awalnya berordo M kali N, yang mana M itu adalah garis, N itu adalah menjadi N kali M. Sampai situ paham? Oke. Yang ketiga ada namanya kesamaan dua matrik. Itu kesamaan dua matrik. Matrik dikatakan sama. Yang pertama sebenarnya apa? Oke, ordonya sama. Yang kedua elemen yang selebar memiliki nilai yang sama. Oke. Yang ketiga namanya penjumlahan dan pengurangan matrik. Matrik yang bisa dijumlahkan apabila yang pertama jumlah elemennya sama. Elemen sama atau ordo sama? Ordo, berarti ordonya harus sama. Yang terakhir untuk perkalian. Untuk perkalian yang pertama adalah yang pertama garis kita kalikan dengan kolom. Misalkan ini punya matrik A sama dengan elemennya A, B, C, D, B, C, D dikalikan dengan matrik B. Misalkan matrik B-nya E, F, G, H. Berarti A kali B akan sama dengan, berarti baris pertama kali kolom pertama. Berarti A kalikan dengan G, A kalikan dengan G, tambahkan dengan B kali G. Lanjut, A kalikan dengan F, tambahkan dengan B kali H. C kalikan dengan G, tambah B kali G. Lanjut, C kali F, tambah D kali H. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak silakan keluarkan HP masing-masing.
saya. Nah, terima kasih telah mengisi revisi itu. Nah, setelah itu, tujuan pelajaran setelah ini adalah Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah sehari mengenai determinan matrik dan rumus matrik ya. Sampai itu ada pertanyaan? Nah, oke. Sampai jumpa. Apa lagi? Akhiri dengan kita boleh siapkan. Latihan. Aduh, siap gerak. Hormat gerak. Gerak gerak. Syukur mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yuli. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana keadaannya Bu Yuli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Titi gimana? Alhamdulillah juga sehat. Bu Yuli, kan kemarin itu hari Senin kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Betul. Saya sudah masuk ke kelas Bu Yuli, sudah melihat bagaimana Bu Yuli mengajar. Nah, bagaimana perasaannya Bu Yuli saat itu? Kalau untuk perasaan lega Bu ya, walaupun ini bukan yang pertama tapi cukup deg-degan kayaknya. Tapi alhamdulillah selesai Bu. Alhamdulillah ya Bu Yuli, walaupun kegiatan itu tuh udah biasa kita lakukan, tapi tetap ada rasa deg-degannya ya Bu. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah sudah lancar observasinya kemarin. Oh ya Bu Yuli, kalau boleh bisa Ibu Yuli ceritakan kembali apa saja yang area pengembangan dan juga langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan kemarin? Untuk area pengembangan sendiri ada dua begitu ya. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif. Untuk langkah-langkahnya sendiri, awal masuk siswa disiapkan berdoa. Setelah itu menyanyikan salah satu lagu nasional, lanjut dengan absen. Setelah itu saya memberikan motivasi, persepsi, dan juga nanti saya melakukan ice breaking. Ice breaking. Setelah ice breaking, saya langsung memberikan siswa itu sebuah masalah yang kontekstual, di mana masalah itu nanti saya tuangkan juga pada LKPD saya Bu. Nanti setelah itu saya membagi anak itu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, di mana saya membaginya itu dalam 8 kelompok. Yang tadi dari masing-masing kelompok ada 4 orang kurang lebih gitu. Setelah saya bagi LKPD, saya meminta siswa untuk mengamati LKPD yang saya berikan dan membimbing Bu ya, membimbing peserta didik dalam melaksanakan menyelesaikan LKPD. Setelah itu nantinya untuk presentasi, saya minta anak kita itu membuat sebuah mind mapping begitu. Karena situ nampak tuh bagaimana kreativitas siswa kita dalam melaksanakan presentasi nantinya dan memberikan sejenis penghargaan. Penutupnya kemarin tuh gimana Bu? Untuk penutup sendiri saya menggunakan yang pertama Bu Titi, setelah menyimpulkan saya mengevaluasi dengan cara pemberian kuis. Ya saya pemberian kuis. Saya lihat kemarin ada juga refleksi kemarin ya. Refleksi dengan kemarin itu saya menggunakan apa Bu Titi ya? Padlet. Oh, pakai aplikasi. Ya. Jadi, langsung diisi anak saat itu ya. Nah setelah itu saya memberikan tujuan selanjutnya, dan baru itu kena salah.
Oke Bu Yuli. Lalu menurut Bu Yuli sendiri, tadi kan Bu Yuli sudah menjelaskan apa area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin. Nah, kira-kira sudah tercapai belum itu area pengembangan yang Ibu lakukan? Menurut saya sejauh itu cukup berhasil ya Bu Titi ya. Tapi memang belum optimal karena yang saya rasakan pribadi, kelas masih belum terasa hidup. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu Titi. Ya, masih kurang hidup suasana kelas seperti ya. Itu pun kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Iya. Dan ini juga memang ada beberapa siswa yang aktif, tapi ada beberapa yang kurang aktif. Kira-kira Bu Yuni, apa yang dapat Bu Yuni lakukan agar bisa mengatasi hal seperti itu? Yang akan saya lakukan yang pertama, ya begitu ya. Kan tadi ada siswanya kurang aktif juga, lalu suasana kelasnya juga kurang hidup. Kira-kira apa yang bisa Bu Yuli lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kemarin tuh kayaknya Bu Titi saya kurang apa ya namanya tuh, hanya fokus pada satu kelompok gitu. Misalnya dia kan 8 kelompok tuh, kelompok satu bertanya ya saya fokus kelompok itu aja gitu. Jadi kelompok lain kan istilahnya nggak semua kelompok itu yang berkontribusi gitu Bu Titi. Jadi hanya fokus ke yang bertanya saja. Misalkan pada kelompok itu kan ada 4 orang, yang satu bertanya, ada 1 orang yang acuh-acuh aja gitu. Kurang apa ya, kurang bagus menurut saya. Jadi kita ya kalau bisa lebih menanya ke anak-anak yang lain gitu ya, dan nggak fokus ke anak-anak yang bertanya saja. Iya begitu. Oke Bu Yuli, ya kemarin tuh Bu Yuli tadi kurang bersemangat gitu ya. Nah kira-kira gimana itu supaya bersemangat lagi mengajarnya gitu? Mungkin Bu Titi ya, menurut saya supaya lebih semangat lagi, mungkin saya bisa menambahkan beberapa kali ice breaking di sela-sela diskusi biar mereka bisa tambah fokus lagi. Nah, setelah itu saya juga akan memberikan sebuah apresiasi untuk masing-masing kelompok. Misalkan gini Bu Titi, misalkan sebuah kelompok itu tampil, jadi nanti adanya tanya jawab dan antar peserta didik. Jadi nanti kita memberikan walaupun apapun jawabannya, nanti kita beri penguatan dan akhirnya kita beri apresiasi kepada mereka yang tampil. Ya karena memang ya Bu Yuli, untuk kita beri ice breaking itu memang untuk agar suasana kelas itu jadi hidup. Jadi yang awalnya itu agak mungkin nggak ada fokusnya ke sana, jadi fokus lagi. Terus juga apresiasi yang kata Bu Yuli itu juga bagus, itu juga meningkatkan KSI juga di sana. Jadi apresiasi teman-temannya kepada teman yang sudah tampil gitu ya Bu Yuli ya. Selain itu Bu Titi, saya juga akan memberikan penguatan sosial emosional gitu Bu Titi. Ya kan dengan memberikan apresiasi tadi kita juga meningkatkan KSE-nya di sana supaya kelas itu bisa lebih menyenangkan. Nah, tadi kan Bu Yuli sudah menyebutkan juga bagaimana suasana kelasnya dan sebagainya. Nah, untuk ke depan kira-kira apa nih rencana Bu Yuli untuk agar pembelajarannya itu jadi lebih menyenangkan biasanya? Mungkin Bu Titi, langkah yang saya lakukan, saya akan mencari media Bu Titi ya. Karena kan kalau logikanya, kalau belajar dengan menggunakan media, tertarik siswa itu Bu Titi. Nah, dia kalau dia tertarik, dia merasa tertantang, disitu nanti munculnya kelas yang menyenangkan itu Bu Titi. Setelah itu saya juga akan memberikan berbagai macam ice breaking, memberikan berbagai bentuk apresiasi kepada mereka, dan juga nantinya saya akan berdiskusi dengan beberapa guru rekan sejawat gitu ya. Nanti saya akan minta masukan bagaimana bagusnya sebuah pembelajaran itu dan bagaimana cara membuat supaya kelas itu menyenangkan. Oke, luar biasa ya Bu Yuli ya. Saya yakin nih untuk ke depan Bu Yuli akan lebih bagus lagi ini untuk pembelajarannya. Amin Bu Titi ya. Dan kolaborasi itu memang juga perlu ya Bu Yuli. Jadi dalam kita mengajar pasti kita ada juga
kesalahannya sedikit. Nah, kita cari tahu ini sama guru-guru lain mungkin yang berpengalaman. Bagusnya gimana mengatasi siswa yang seperti itu yang kurang aktif. Bagus sekali Bu Eli. Kira-kira kapan ini Bu Eli melancarkan rencana-rencananya itu? Insya Allah segera begitu ya, karena sesuatu yang baik itu kalau disegerakan akan lebih baik gitu. Insya Allah. Oke, saya tunggu loh Bu Eli. Pertemuan selanjutnya saya penasaran ini gimana perkembangan Bu Eli nanti. Oke Bu Eli. Oke, kalau gitu saya tunggu loh cerita-ceritanya lagi. Ya begitu. Nah, semoga sukses untuk pertemuan selanjutnya ya Bu Eli. Ya, makasih banyak begitu. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.